Tahun 2023 bro, ikutan bikin resolusi dong. Saya ingin bikin konten absurd, water cooling, mod, dan eksperimen yang lebih banyak lagi. Walaupun modalnya agak tinggi, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting channel ini tampil beda. Dan alhamdulillah juga banyak yang support di Saweria atau ngirim logistik untuk perkontenan gitu. Terima kasih banyak kepada para dermawan. Dan untuk mengawali 2023, mari kita bikin custom water cooling dengan radiator 240 mm, budget rehoreke pastinya. Oke guys, jadi di sini peralatan atau part-part water cooling custom absurd yang kita gunakan memang ya begitulah ya. Ada peralatan rumah tangga malahan juga ya di sini. Oke, yang pertama mari kita lihat radiatornya ya. Ini adalah radiator 240 mm termurah di pasaran guys. Sudah termasuk nipple ya, jadi tinggal tancap tube atau selangnya saja, nggak perlu nipple tambahan atau fitting gitu ya. Ini quality-nya ya ala kadarnya sih ya. Desainnya juga nggak estetik gitu, biasa aja. Tapi yang jelas ini nggak bocor guys. Udah beberapa kali saya pakai ya. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini mungkin sudah tahu. Ngomong-ngomong soal selang atau tubingnya sendiri, yang paling cocok atau yang paling pas dengan radiator satu ini adalah selang silikon 8x12, jadi diameter dalamnya itu 8 mm, diameter luarnya 12 mm guys, jadi ketebalannya ini 2 mm ya. Selang silikon seperti ini bagus guys untuk soft tubing ya, karena ini elastis, mudah diatur gitu. Jika dipasangkan ke nipple seperti ini juga nggak mudah bocor ya, tinggal dikasih klem atau menggunakan kabel tis saja juga sudah cukup guys. Selanjutnya water blocknya sendiri. Ini ada water block Kerehore juga, aluminium ya, ukurannya 4x4 cm. Tidak ada inlet maupun outlet, jadi bebas mau pasang yang selang air masuknya di mana, keluarnya di mana gitu ya. Performanya bakalan sama. Ini di dalamnya kopong aja guys, nggak ada semacam struktur alur-alur bagaimana gitu ya. Passive cooling nggak ada. Yang jelas air mengalir di dalam ini mengambil panas untuk didinginkan kembali di radiator. Untuk pemasangan water block mini Kerehore ini sendiri menggunakan ini. Ini adalah copotan dari heatsink Alsai Luna atau Alsai TBF 100 guys. Seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan yang lebih official gitu ya, yang lebih jodohnya gitu, bisa menggunakan bakal penjepit yang tersedia juga di marketplace ya. Link juga ada di deskripsi. Kemudian pompa ya atau water pumpnya, ini adalah pompa akuarium submersible pump Keymax atau debit maksimalnya 240 liter per jam. Lumayan guys, ini sudah mendekati fan-fan budgetnya pompa-pompa budget EKWB ini bro. Ini 12 volt, dayanya 4,2 watt saja maksimal ya. Jika ini dicelup, ini lebih awet ya. Lagi pula pompa akuarium ini ready hidup 24 jam. Untuk mengoperasikannya sendiri, di sini saya menggunakan Molex ya. Kabelnya tinggal disambung ke bagian Molex yang 12 volt. Untuk mudahnya pakai saja fan 8 cm yang warna putih itu guys, gini. Nah, dipotong kabelnya, kabel hitam dicolok atau disambungkan ke kabel hitam dari pompa ini, yang merah juga disambungkan ke kabel merah dari pompa ini. Praktis guys. Lalu untuk fan radiatornya kita bisa menggunakan fan PWM ya. Ini ada fan dari Techwear, copotan casing. Ini 1200 rpm saja kalau tidak salah. Ya lumayan lah guys. Lalu reservoir, ini tempat kopi atau tempat gula apa ini ya. Yang jelas ini bisa dibuka seperti ini. Di supermarket ini juga ada guys, cari saja di bagian peralatan dapur atau rumah tangga gitu ya. Terakhir, tentu saja air radiator. Pastinya di sini kita menggunakan air radiator motor ya. Inilah dia. Biasanya saya menggunakan coolant dari Honda ya, yang 500 ml. Tapi kalau dihitung-hitung dengan yang 1 liter ini, yang mereknya apalah itu ya, ini lebih hemat ya. Jadi ini saja, 1 liter harganya Kerehore banget gitu. Oke guys, sekarang mari kita pasang dan kita lihat perbandingan suhunya dengan fan Intel LGA 1200 refresh ya, yang sudah berwarna hitam. Ada copper sih di tengahnya. Walaupun kelihatan kurang seimbang, tapi kita gas aja guys. Mari kita lihat perbandingannya. Nah, pertama langsung saja kita dandani dulu tempat kopi atau toples ini dengan stiker. Ini opsional saja, saya tempel ini biar warnanya menyatu aja dengan case bro. Next, pasang fan ke radiator dengan menggunakan skru yang panjang. Radiator saya posisikan di atas. Selain karena space yang lapang di casing Aerocool Kronos ini,
Tujuannya juga agar show off, bro. Sebelum memasang waterblock, di sini saya aplikasikan dulu pasta prosesor yaitu Deepcool Z5. Di pengujian-pengujian kedepannya, saya juga akan menggunakan pasta ini. Pemasangan waterblock sendiri perlu penyesuaian posisi saat penguncian ya dengan penjepitnya. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya diukur panjang soft tubing atau selang yang akan digunakan untuk menyalurkan liquid yang sudah menyerap panas di blok ke radiator. Potong menggunakan pisau cutter dan jangan lupa pasang klem pada soft tubing sebelum dipasang ke waterblock. Gunakan tang untuk menggeser klem ke posisi nipple waterblock yang agak membesar gini, bro. Untuk nipple radiatornya sendiri itu diameternya lebih besar ya, jadi klem 12 mm tidak muat. Karena sudah sangat erat seperti ini, kita cukup gunakan kabel tis besar saja untuk penguncian. Kemudian pengukuran panjang tubing yang mengalirkan liquid dari radiator dan reservoir balik ke waterblock. Oh ya, pompanya saya beri semacam peredam gini, bro. Ini saya pasangi foam, apa ini namanya? Foam plastik. Ini juga bertujuan agar nipple penyedot air pada pump nggak nempel ke dinding reservoir. Saatnya membuat lubang pada tutup botol. Di tepi tutup juga saya buat semacam saluran untuk kabel pompa, yang juga membuat tutup botol ini nggak perlu diputar lagi untuk merapatkannya ke botol. Oke bro, inilah dia hasilnya ya. Bagaimana pendapatnya saudara-saudara? Ganteng kan? By the way, ini cukup silent loh bro. Kira-kira gini bunyinya ya. Noise-nya itu mirip-mirip fan 12 cm yang murah-murah itu guys, yang harganya 15-20 ribuan pakai Molex itu ya. Nah, bagaimana dengan performanya sendiri guys? Apakah ini adem sesuai warnanya ya? Mari kita cek langsung guys. Di sini testbed atau test bench-nya menggunakan Core i7 4770K seperti biasa guys, dengan casing Aerocool Cronus, 2 fan intake, 1 exhaust. Suhu ruangan 26 derajat Celcius. Pertama, pengetesan Cinebench R15 ya. Biasanya di sini saya 10 kali run, cuma pada fan Intel 1 kali run saja udah tembus 96 derajat Celcius guys. Waduh. Jadi saya putuskan 1 kali saja. Fan Intel 96 derajat Celcius, sementara custom water cooling Kirin kita hanya 69 derajat Celcius maksimal saja. Ke Cinebench R20, fan Intel tidak saya tes, takut tembus 100 derajat guys. Sementara custom water cooling hanya 77 derajat Celcius maksimal. Render Premiere Pro
malah lebih tinggi guys, 97 derajat Celcius untuk fan bawaan Intel Elgato 1200, maksimal 69 derajat Celcius saja untuk custom water cooling Carry Hore. Kemudian untuk games, di sini saya tes 2 game saja. Shadow of the Tomb Raider benchmarknya ya di settingan high 1080p. Kemudian ditambah gaming God of War settingan original 1080p, kira-kira 1 jaman bro. So maksimal fan Intel tembus 97 derajat Celcius di rata-rata 88 derajat Celcius. Sementara custom water cooling kita maksimal 70 derajat Celcius saja dengan rata-rata suhu gaming 64 derajat Celcius. Dan terakhir untuk pengetesan yang paling stres gitu lah, yang paling panas untuk menguji seberapa ademnya, itu menggunakan AIDA 64 Extreme Stability Test. Tentu saja fan Intel tidak bisa dites ya. Untuk custom water cooling Carry Hore ini hanya tembus 84 derajat Celcius. Nah, menurut saya jika AIDA 64 Extreme Stability Test ini suhunya tidak tembus atau tidak lebih dari 85 derajat Celcius, maka itu coolernya super adem guys. Kemudian rekap temperatur dari custom water cooling ini minimal di 35 derajat Celcius, idle rata-rata di 38 derajat, rata-rata gaming tadi 64 derajat Celcius, maksimal render 77 dan maksimal stress test 84 derajat Celcius saja. Oke, bagaimana tanggapannya guys? Jika ada teman-teman yang memakai AIO 240mm yang proper, yang ganteng, yang pakai RGB-an ya, boleh dibandingkan dengan ini. Nah, water cooling ini sendiri masih gimana ya? Absurd dan setengah matang gitu ya. Ini bakalan saya pasang terus. Kita pantau bagaimana nanti perkembangannya, apakah tetap awet, liquidnya tetap banyak, dan apakah nanti bakalan bocor gitu ya, ada rembes. By the way, ini fan-nya sudah saya ganti ya, karena fan Techwear tadi hanya 1000 rpm ternyata, tapi pergantiannya setelah tes tadi ya. Nah, selanjutnya untuk sedikit upgrade ya, kita akan mencoba mengganti dengan fan yang rpm-nya lebih tinggi, kemudian water block yang lebih proper gitu ya, yang harga 200-300 ribuan itu bro. Oh ya, untuk total harga dari custom water cooling Carry Hore ini sendiri adalah 600.000 pas ya. Dibandingkan dengan AIO 240mm memang lebih hemat ya. Cuma ya beginilah tampilannya ya. Mungkin masih agak mahal ya, tapi ini merupakan kepuasan tersendiri pastinya ya. Kalau orang bilang itu hobi tidak mengenal rugi bro. Worth it enggaknya silahkan teman-teman tanggapi sendiri ya. Nah, untuk konten selanjutnya ini saya dapat jatah review gitu dari Armageddon ya. Ada Armageddon AIO water cooler. Waduh, ini tersedia ukuran 240 dan 360mm black and white. Desainnya sleek banget, rapi dan ARGB bro. Pada pumpnya ada burung-burungnya gitu. Bagaimana performanya? Apakah bisa mengalahkan custom water cooling Carry Hore 2023 ini? Mari kita lihat nanti bro. Stay tune, don't forget to subscribe ya. Oke, baiklah, itu saja saya rasa pengujian dan konten kali ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, tips, atau saran lainnya bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita berjumpa lagi di konten absurd selanjutnya. Sampai jumpa bro.